Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Oktaviana dengan NIM 2230511024. Di sini saya akan menjelaskan dashboard user. Nah, pertama-tama kita daftar terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman dashboard usernya. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke codingannya. Nah, yang pertama kita ke out controller terlebih dahulu. Di sini ialah fungsi utama untuk mengolah proses autentifikasi pengguna seperti login, logout, dan pendaftaran. Nah, di auto controller juga memeriksa kredensial pengguna seperti username dan password pengguna model user.php. Selanjutnya, setelah login berhasil, mengarahkan pengguna ke halaman tertentu seperti dashboard dikendalikan oleh dashboard controller. Selanjutnya, memanfaatkan root yang didefinisikan di web.php untuk merespon permintaan autentikasi. Nah, selanjutnya kita ke user.php. Nah, user.php ini berhubungan langsung dengan database ke tabel pengguna untuk menangani data pengguna. User.php ini digunakan oleh out controller untuk memvalidasi kredensial pengguna dan mendapatkan data pengguna, kemudian menghubungkan logika aplikasi dengan tabel database. Selanjutnya kita ke user blade. User blade ini fungsi utamanya menyediakan antarmuka pengguna untuk fitur-fitur terkait pengguna, misalkan login form, pendaftaran, dan daftar penggunanya. User blade ini mengambil data dari out controller atau dashboard controller untuk ditampilkan kepada pengguna. Terkait langsung dengan root di web.php untuk merender halaman tertentu. Kemudian memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi seperti mengisi form, login, atau mengedit profil. Nah, baik, yang selanjutnya kita ke dashboard controller. Fungsi utamanya yaitu mengelola logika bisnis untuk halaman dashboard. Nah, dashboard controller ini mengambil data pengguna yang login melalui model user.php untuk ditampilkan di dashboard. Kemudian mengontrol tampilan dashboard menggunakan view yang terhubung misalnya file blade untuk dashboard. Kemudian memanfaatkan root di web.php untuk menentukan URL dashboard. Nah, selanjutnya kita ke web.php-nya. Fungsi utama dari web.php ini adalah file routing yang mendefinisikan URL aplikasi dan mengarahkan ke controller yang sesuai. Kemudian menghubungkan URL ke metode dalam autocontroller untuk login atau logout. Mendefinisikan root untuk halaman dashboard, misalnya diarahkan ke dashboard controller. Bisa menyerahkan middleware untuk memeriksa autentikasi sebelum mengakses root tertentu. Nah, ada proses login, pengguna mengakses root atau login didefinisikan di web.php. Kemudian root memanggil metode login di autocontroller.php. Autocontroller.php memvalidasi input dengan data di user.php yang berhubungan dengan user table. Kemudian jika berhasil, pengguna diarahkan ke melalui dashboard controller.php. Kemudian proses menampilkan daftar pengguna. Pengguna mengakses root atau user didefinisikan di web.php. Kemudian root diarahkan ke metode index di dashboard controller.php. Kemudian dashboard controller mengambil daftar pengguna dari model user.php. Data pengguna ditampilkan di halaman yang dirender oleh user blade. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansela Angelina dengan NIM 2230511002. Di sini saya akan menjelaskan terkait tampilan grafik yang ada di dashboard admin dan juga tampilan dari produk yang ada di dashboard admin, di mana di produk ini terdapat tambah produk, edit produk, dan juga hapus produk. Nah, kemudian kita akan lanjut ke codingannya. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan grafik pada dashboard admin, yang ditampilkan adalah grafik dari produk yang terjual banyak. Di sini ada dashboard controller, yaitu untuk mengontrol tampilan dari grafiknya. Di sini pertama kita akan menghitung jumlah produk dan pesanan dari produk count dan juga dari order count, yaitu diambil dari jumlah produk dan jumlah pesanan. Kemudian kita akan mengambil data penjualan berdasarkan produk, di mana data penjualan berdasarkan produk ini kita mengambil data penjualannya dari tabel order dengan menghitung jumlah pesanan untuk setiap produk ID, di mana data ini akan menunjukkan berapa kali setiap produk itu terjual. Selanjutnya, kita akan menyimpan data untuk grafiknya. Nah, untuk menyimpan data pada grafiknya ini, kita menggunakan mapping data untuk mendapatkan daftar nama produk dan jumlah penjualan masing-masing produk, di mana produk ini dia akan berisi array nama dari produknya, sedangkan untuk variabel sales ini
dia akan berisi jumlah penjualan masing-masing produk. Saja di sini kita akan mengirim data ke view admin dashboard. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke order controller. Di file order controller ini yang digunakan untuk grafiknya itu adalah fungsi ini, di mana fungsi ini untuk menghitung penjualan setiap produk dan divisualisasikan dalam bentuk grafik, di mana ini adalah kunci utama untuk menghubungkan order dengan produk. Nah, kemudian di sini ada view dashboard blade. Ini untuk tampilan dari grafiknya, di mana grafik penjualan produk ini dia menggunakan canvas, yaitu adalah tempat grafik akan dirender. Script ini menyatakan bahwa data pada sumbu X, yaitu produk, berisi nama produk yang diambil dari S produk dan diubah menjadi JavaScript array menggunakan @json. Dari sumbu Y, yaitu sales, berisi jumlah penjualan untuk setiap produk yang diambil dari variabel sales dan diubah menjadi JavaScript menggunakan @json sales. Untuk konfigurasi ChartJS ini, dia diagram batang. Ini adalah rute untuk fungsi grafik di dashboard admin yang terletak pada bagian rute yang mengarah ke controller dashboard controller. Nah, jadi ini adalah alur dari grafiknya, bagaimana grafik ini bisa mendapatkan nilai seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa produk. Di sini ada nama produk dan juga jumlah pesanannya. Ada 1 pesanan, sedangkan raket badminton itu ada 3 pesanan. Artinya grafik ini dilihat dari jumlah produk dan juga dari jumlah pesanannya. Sehingga tampilan grafiknya seperti ini, yaitu grafik penjualan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tampilan dari produk yang ada di dashboard admin. Untuk tampilan dari produk yang ada di dashboard admin, kita membutuhkan rute untuk menampilkan semua daftar produk di dashboard admin. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke produk controllernya, di mana untuk mengambil data produk dari database dan meneruskannya ke view itu menggunakan fungsi public function index. Kemudian, compact produk akan membuat data produk tersedia di file view, yaitu admin produk index. Ini untuk mendefinisikan model produk yang berhubungan dengan tabel yang ada di database. Untuk tampilannya itu ada di admin produk index blade. Di sini adalah tampilan untuk halaman produk yang ada di dashboard admin, di mana kita akan menerima data produk dari controller melalui variabel $produk. Kita menggunakan model produk, yaitu mengambil data dari tabel produknya. Kita akan menampilkan data produk itu di dalam tabel HTML menggunakan looping foreigns. Yang kemudian kita akan lihat layout admin blade-nya. Nah, di layout ini itu berisi struktur umum dashboard admin seperti navbar, sidebar, dan footer-nya. Nah, bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Barusan yang saya jelaskan yaitu terkait codingan untuk tampilan dari halaman produknya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan untuk codingan tambah produknya. Nah, selanjutnya di produk controller-nya, yaitu untuk create-nya, di sini ada function create menggunakan rute get admin produk create, yaitu untuk menampilkan from dari tambah produknya. Kemudian rute post dari admin produk untuk memproses data dan from tambah produk yang nantinya akan menyimpannya ke database, yang nantinya akan disimpan ke database. Dimana ini untuk menangani upload gambarnya dan ini untuk menyimpan produk baru yang nantinya itu akan di return ke admin produk. Selanjutnya di up model produk ini untuk mendukung tambah produk untuk memanipulasi. Kemudian kita butuh model produk. Di sini model produk ini digunakan untuk mendukung tambah data untuk memanipulasi data dari database. Tentu saja properti yang dibutuhkan yaitu $p-label. Ini yang nantinya akan memungkinkan data seperti name, description, price, dan image dari from tambah produk itu untuk disimpan ke label produk di database. Nah, kemudian untuk database migration create product table ini digunakan sebagai untuk mendefinisikan struktur tabel produk di database. Nah, selanjutnya untuk tampilan dari tambah datanya itu ada di admin produk create blade. Nah, untuk file create blade PHP yang ada di view ini adalah berisi tampilan dari from HTML untuk menambah produknya. Jadi kita menggunakan layout utama yaitu dari admin, kemudian kita bisa mengatur judulnya yaitu dengan judul add new product dengan konten utamanya. Di sini ada konten utama untuk add new produknya. Nah, kemudian di sini ada from action. From action ini adalah from submission, proses pengiriman data yang dimasukkan oleh pengguna dalam sebuah form ke server untuk diproses lebih lanjut. Yang pertama kita akan menginput nama produknya. Yang pertama kita akan input file untuk nama produk, di mana ID name ini dia untuk atribut for di label dan name ini. Nah, yang pertama kita akan input file untuk nama produk, di mana ID name input itu untuk atribut di for label, sedangkan name dan name itu untuk nama file yang akan dikirimkan ke server. Query ini artinya ini adalah form yang wajib diisi.
Nah, selanjutnya kita akan input file untuk harga produknya. Ini juga wajib diisi. Kemudian di sini kita akan menginput untuk deskripsi produk. Ini biasanya bisa diisi atau tidak, jadi tidak wajib seperti nama dan harga produk. Selanjutnya di sini ini untuk input produk image, di mana untuk produk image ini dia tipenya file, sehingga kita memungkinkan kita untuk unggah file dari komputer ataupun dari laptop. Kemudian di sini ada button submit, ini untuk tombol untuk menyimpan data yang telah kita tambahkan. Jadi nanti akan bertambah di halaman dashboard admin, yaitu di produk dashboard admin dan juga di database-nya. Kemudian nanti juga ini akan masuk ke halaman user, yaitu yang ada di produk user. Saya akan contohkan bagaimana untuk tambah datanya. Nah, pertama kita tambah produk baru dulu. Nah, di sini datanya bertambah, yaitu ada bola basket dengan harga seperti ini. Kemudian kita akan lihat di page-nya, apakah di produk sudah ada. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah bertambah bola basket. Itu bola yang digunakan untuk olahraga basket. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk edit produknya. Nah, untuk edit produknya, saya di sini akan menjelaskan dulu codingannya. Bagaimana codingannya? Nah, untuk rute yang dibutuhkan untuk edit produknya itu, yaitu adalah rute yang sama, yaitu untuk CRUD ini, rute Roach produk, yang yaitu dari produk controller. Untuk edit ini, di sini ada fungsinya, yaitu fungsi untuk edit. Yang pertama, di sini edit, dia akan mengambil data produk berdasarkan ID dan menampilkan halaman prompt editnya. Nah, menggunakan produk find or file. Nah, jika data ditemukan, maka halaman admin produk edit ini akan ditampilkan dengan data produk yang dikirim melalui variabel @products dengan variabel $products. Fungsi public ini dia memproses pembaruan data produk di database yang telah dari tadi. Fungsinya ini untuk menerima data prompt yang melalui $request dan memvalidasi inputnya. Nah, jika ada gambar baru diunggah, gambar lama akan dihapus dan gambar baru ini akan disimpan di storage. Nah, kemudian data produk yang diperbarui ini dengan metode $product update, yang kemudian ini setelah berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman daftar produk, yaitu admin products. Nah, untuk admin edit blade, ini berisi prompt edit yang memuat data produk yang sudah ada untuk diedit. Kita menggunakan layout utama, yaitu layout admin dengan judulnya itu edit produk. Di sini ada konten utama untuk edit produknya, yaitu dimana kita akan membuat form untuk mengirimkan data yang diedit, yaitu menggunakan metode post. Kemudian untuk memperbarui datanya juga kita menggunakan metode put. Nah, pertama di sini ada input nama produknya, kemudian ada input harga. Nama produk dan harga ini dia wajib diisi, kemudian input description dia opsional, dan untuk input file untuk mengganti gambar produk, ini gambar itu dengan menggunakan FAT yang disimpan nanti di storage. Kemudian di sini ini untuk membuat tombol untuk memperbarui data produknya. Jadi ketika nanti diklik, maka produk yang akan disimpan itu akan diupdate sesuai dengan yang telah kita input di edit blade ini. Nah, di sini saya akan memperlihatkan caranya untuk edit datanya bagaimana. Nah, di sini ini ada produk Samsak. Di sini saya akan mengeditnya. Di sini data 11 itu telah diubah, yang tadinya Samsak menjadi bola poli dengan harga 75.000. Di sini dapat lihat bahwa Samsak itu sudah tidak ada lagi. Coba kita cari Samsak. Data Samsak tidak ada, kita sudah mengubahnya menjadi data bola poli. Jadi ini adalah data yang telah kita update. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan untuk menghapus datanya. Untuk hapus data itu menggunakan fungsi destroy. Di mana metode destroy ini dia itu untuk menangani logika penghapusan produk dari database. Di mana fungsi destroy dia akan dicari berdasarkan ID, itu menggunakan ID string ID ini. Yang akan dihapus adalah data yang ada di storage, kemudian data yang ada di database. Setelah berhasil, kita akan diarahkan kembali ke halaman admin produk. Ini untuk menghapus data produk pada kode yang ada pada prompt ini. Nah, kemudian akan mengirim permintaan URL ke admin produk menggunakan HTTP metode let. Kita akan contohkan bagaimana data yang dihapus itu. Nah, di sini saya akan menghapus sepatu olahraga ringan. Di sini kita akan delete.
Nah, maka datanya akan menghilang. Nah, di sini kita lihat sudah tidak ada lagi sepatu olahraganya. Jadi kita akan menambah stok, menambah produk, menghapus produk, atau mengedit produk. Nah, jadi itu akan dikelola di admin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metia Srin Latifa dengan NIM 22305111001. Di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan produk user dan detail produk user. Langsung saja kita ke codingannya. Yang pertama di sini ada produk.php, yang dimana produk ini merupakan nama kelas dari model. Nah, model produk ini digunakan untuk berinteraksi dengan tabel produk yang ada di database. Nah, di sini ada use has factory, yang dimana untuk membuat data menggunakan factory. Dan di sini ada variable, yang dimana variable ini untuk melindungi dari data yang tidak diizinkan saat nantinya akan menyimpan produknya. Dalam hal ini hanya ada kolom yang dapat diisi. Yang pertama ada nama, yaitu nama produk. Di sini ada description untuk mengisi deskripsi produk. Selanjutnya di sini ada price untuk harga produk, dan ini ada image. Di sini ada metode orders. Di sini untuk mendefinisikan relasi antara model produk dan order, yang dimana ini untuk mengidentifikasikan bahwa satu produk bisa memiliki banyak pesanan. Selanjutnya di sini ada product controllers, public function show. Fungsinya ini biasanya digunakan untuk menampilkan detail dari sebuah produk tertentu, yang dimana jika diimplementasikan ini akan mengambil produk berdasarkan ID dan mengirim data tersebut ke view. Selanjutnya kita ke web.php untuk definisi root untuk aplikasi Laravel. Hubungan antara produk dan detail produk ini diatur melalui root yang berhubungan ke controller masing-masing. Pada bagian user root ini, untuk pengguna mengakses produk dan detail produk didefinisikan di bagian ini. Ini untuk menampilkan semua produk. Nanti akan menghubungkan URL atau produk ke fungsi index pada user product controller. Fungsi ini bertugas mengambil semua produk dari database dan menampilkan daftar produk untuk pengguna. Nantinya hasilnya pengguna itu dapat melihat halaman yang berisi semua produk. Selanjutnya ini untuk menampilkan detail produk. Di sini untuk menghubungkan URL products ID ke fungsi show pada user products controller. Nah, produk yang akan dipilih oleh si pengguna ini nantinya akan ditampilkan dengan informasi lengkap seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar. Dan nantinya si pengguna ini dapat melihat detail dari produk yang dipilih. Selanjutnya di sini kita ke index.blade.php. Ini untuk menampilkan judul halaman dan form pencarian. Ini itu untuk menampilkan judul halaman, daftar produk ada di bagian atas halaman. Form ini menggunakan metode get, yang dimana dengan aksi nantinya ke user products index. Input teks ini digunakan untuk memasukkan kata kunci pencarian. Selanjutnya di sini ada tombol cari. Di sini untuk mengirimkan kata kunci yang diisi oleh pengguna. Yang dimana di sini ada looping untuk data produknya menggunakan for each untuk menampilkan setiap produknya. Terus nantinya akan menampilkan informasi produk per kartu. Ini untuk mengambil gambar produk, mengambil gambar dari database dengan aset storage product image, dan menampilkan dengan tinggi maksimal 200 px. Nama produk ini akan ditampilkan dalam elemen heading 5, dan harga produk ini diformat sebagai rupiah dengan number format, yaitu product price. Tombol lihat detail yang ini untuk mengarahkan ke halaman detail produk melalui root user product show. Pagination ini untuk menampilkan navigasi pagination untuk menghasilkan link navigasi halaman. Link ini nantinya untuk memungkinkan pengguna berpindah antara halaman produk yang tersedia. Selanjutnya di sini kita ke create product table. Nah, migration ini digunakan untuk membuat tabel produk dalam database dengan kolom-kolom yang dibutuhkan. Gunanya untuk menyimpan data produk seperti nama, deskripsi, harga, dan gambar. Berikut ini adalah penjelasan ringkas. Nah, di sini ada function up. Di sini untuk fungsinya itu untuk membuat tabel produk sesuai dengan kolom-kolom yang telah didefinisikan di atas. Nah, ketika si migration ini dijalankan dengan PHP Artisan Migrate, tabel produk akan dibuat di dalam database sesuai dengan struktur yang telah ditentukan, yaitu di dalam tabel ID. Di sini akan menambahkan kolom ID sebagai primary key yang otomatis bertambah atau auto increment. Selanjutnya di sini ada table string. Di sini itu untuk menambahkan nama, untuk menyimpan nama produk dengan tipe datanya itu yaitu string. Nah, selanjutnya di sini ada table string description. Di sini untuk menambahkan kolom deskripsi untuk deskripsi produk yang sifatnya itu adalah nullable, yaitu bisa kosong. Selanjutnya di sini ada table integer price, yang dimana ini untuk menambahkan kolom harga
produk dengan tipe data integer, yang dimana ini menambahkan kolom image untuk menyimpan nama file gambar produk yang bersifat nullable atau bisa kosong. Selanjutnya di sini ada table timestamp, menambahkan kolom create, add, dan upload add untuk mencatat waktu pembuatan dan pembaruan data. Di sini selanjutnya ada public function down. Ini digunakan untuk menghapus tabel produk jika si migrasinya itu nantinya dibatalkan. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan showblade.php. Ini itu file untuk tampilan view-nya di Laravel untuk menampilkan si detail produk kepada si pengguna. Yang pertama ini menggunakan layout user. Ini untuk struktur umum si halamannya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar produk yang dimana untuk menampilkan gambar produk dari server dengan kelas untuk responsivitas ukuran dan bayangan. Selanjutnya di sini ada detail produk, yang dimana detail produk ini akan menampilkan nama produk, harga yang diformat dengan rupiah, dan deskripsi produk. Di sini ada tombol aksi. Nah, nantinya itu jika si pengguna login memakai ini, tombol order sekarang ini ditampilkan mengarah ke halaman si pemesanan produk. Selanjutnya, jika si penggunanya ini belum login, maka tombol login ini nantinya untuk memesan ini akan ditampilkan untuk mengarah ke halaman login. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba alur kerjanya pada halaman tampilan si daftar produk user atas. Dan ketika kita ingin melihat si detail terkait produk yang sudah kita pilih, kita klik lihat detail. Nah, di sini terdapat nama produknya itu Matas Yoga dengan harga 159 dan ada deskripsinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Putra dengan NIM 22305111005. Di sini kita akan lanjut untuk membeli barang-barang. Semisal kita beli bola basket, kita order sekarang. Nah, selanjutnya kita ganti untuk Nah, di sini sudah ada di riwayat pesanan, ada bola basket dengan nama pembeli Denny, untuk alamat pengiriman Cianjur. Lanjut kita ke codingannya. Ini di sini ada web. Untuk web ini, untuk fungsi dari web ini, web.php ini yang bertugas menentukan endpoint atau URL dari aplikasi dan mengarahkan permintaan ke controller yang sesuai atau menyesuaikan dari controller tersebut. Web.php di sini untuk menghubungkan pengguna ke order controller atau admin order controller. Selanjutnya ada order controller. Di sini ada order controller, itu untuk menangani logika bisnis terkait order dari sisi si pengguna. Untuk tugas utama dari order controller ini menampilkan daftar pesanan pengguna atau juga membuat pesanan baru. Selanjutnya di sini ada admin order controller. Admin order controller di sini masuknya ke dashboard controller. Nah, di sini ada order PHP. Itu untuk model ini untuk mewakili dari tabel order di database. Tugasnya itu untuk dari order ini berfungsi untuk sebagai penghubung antara aplikasi dan tabel order. Misalnya order PHP di sini akan mendefinisikan relasi dengan tabel lain seperti user maupun produk. Nah, selanjutnya dari create order table. Create order table di sini itu fungsinya untuk migrasi atau membuat table order dengan struktur table order di database. Seperti skema create function, itu fungsi dari database tersebut. Selanjutnya ada create product table. Itu juga migrasi untuk membuat table produk maupun dari struktur tabel produk yang menyimpan data produk. Selanjutnya ada di produk.php. Nah, untuk produk.php di sini untuk mewakili tabel produk di database. Untuk produk ini menghubungkan aplikasi dengan tabel dari produk ataupun juga dari relasi dengan tabel order. Selanjutnya di sini kita lanjut ke view. Di file view di sini ada halaman admin order. Nah, di sini ada index.php. Di sini index.php ini seperti kita akan memesan atau seperti order tadi dari ID pesanan, produk, nama pelanggan maupun alamat.
Nah, hubungan dengan model ini keterhubungan dari model dan controller. Misalnya, admin order controller mengambil data dari model orders melalui query. Data tersebut diteruskan ke file view ini untuk menampilkan data dalam format di HTML. Size-nya masih di file view itu di user order. Nah, dari create date ini kita akan mengorder produk name, produk deskripsinya, dan harganya sudah tertera tadi di number format di produk, dan harganya tertera di produk halaman tadi. Selanjutnya, controller ini memuat di file view. Setelah pengguna mengisi formulir dan mengirimkannya, controller akan memproses data tersebut dengan menyimpannya ke dalam tabel order. Nah, di sini ada complete. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.